Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitternya Kak Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Sopir Mobil Pengantar Jenazah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Akhir pekan kemarin saya kedatangan tamu istimewa, Om Heri. Beliau adalah adik bapak yang nomor 4 dari 11 bersaudara. Bapak saya anak yang pertama. Cerita kali ini akan berhubungan erat dengan beliau. Ketika saya kecil, beliau sering bercerita tentang apapun. Dan yang paling saya ingat adalah tentu saja cerita pengalaman-pengalaman seram yang pernah dialami. Walaupun jadi sering ketakutan setelahnya. Tapi saya kecil selalu menunggu kedatangan Om Heri ke rumah untuk bercerita. Menurut saya, kami memiliki kesamaan dalam hal kesensitifan. Saya paling senang kalau saya, Om Denny, dan Om Heri sudah bertemu dan ngobrol seru. Om Heri adalah satu-satunya anak kakek yang sukses jadi sarjana. Beliau kuliah di salah satu universitas yang ada di Semarang, universitas yang cukup terkenal. Nah, saya mau cerita tentang pengalaman beliau ketika masih tinggal di Semarang. Jadi, beliau ini ketika lulus kuliah nggak langsung mudik ke kampung halaman, tapi mencoba untuk mencari pekerjaan di Semarang. Om Heri bilang, waktu itu sekitar akhir tahun 80-an, sarjana pun sudah susah cari pekerjaan. Sehingga pekerjaan apapun akan Om Heri ambil, asalkan dibayar. Sambil menunggu dapat pekerjaan yang sreg di hati, akhirnya beliau memberanikan diri untuk menerima satu tawaran pekerjaan yang agak unik. Pekerjaannya adalah pengemudi mobil pengantar jenazah. Saya akan bercerita pengalaman Om Heri ketika menjalani pekerjaan yang cukup unik itu. Sebenarnya waktu itu Om Heri sempat ragu untuk memenuhi panggilan wawancara kerja itu. Surat panggilan berasal dari yayasan yang menaungi salah satu rumah sakit swasta yang cukup besar di kota Semarang. Karena gak ingin lama-lama menganggur, akhirnya Om Heri membulatkan tekad untuk memenuhi undangan wawancara. Pada surat undangan, tertera kalau Om Heri ditawarkan untuk posisi supir. Belum ada penjelasan supir apa. Gedung rumah sakitnya cukup besar. Yang Om Heri tahu, rumah sakit itu sudah berdiri puluhan tahun. Dengan arsitektur bangunan lama, gedung ini terlihat sedikit menyeramkan. Ditemani seorang teman yang bernama Fuad, Om Heri berjalan memasukinya. Karena ini wawancara kerja pertama setelah baru 1 bulan lulus kuliah, Om Heri cukup tegang dan gugup waktu itu. Tapi alhamdulillah, singkatnya, wawancara berjalan lancar. Om Heri diberi kesempatan beberapa hari untuk berpikir apakah menerima pekerjaan itu atau enggak. Sebenarnya Om Heri yang meminta waktu, karena Om Heri cukup kaget ketika mendengar detail pekerjaannya. Karena ini bukan pekerjaan sebagai sopir biasa, melainkan sebagai sopir mobil pengantar jenazah. Selang beberapa hari dan dengan pertimbangan matang, akhirnya Om memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Hitung-hitung sambil menunggu mendapatkan pekerjaan yang sreg di hati. Hari pertama kerja, Om Heri langsung diperkenalkan dengan kendaraan yang akan Om gunakan sebagai pengantar jenazah. Mobil van berwarna putih, produksi Amerika buatan tahun 70-an. Pada waktu itu pun mobil sudah cukup tua, hampir 20 tahun umurnya. Tanpa lampu sirine di atasnya. Om Heri juga ditugaskan untuk merawat mobil dikala sedang gak menjalankan tugas. Karena gak setiap hari juga ada orang yang meninggal di rumah sakit itu atau di tempat lain. Om Heri harus memastikan mobil dalam keadaan siap pakai pada saat dibutuhkan.
Ada peristiwa aneh di mobil ini ketika awal bekerja. Pada suatu siang, Om Heri ngantuk berat. Mungkin sebelumnya terbiasa tidur siang karena pengangguran. Om Heri pun mencoba tidur di bagian belakang mobil. Oh ya, mobil van ini pada bagian belakangnya ada tempat duduk memanjang dari depan ke belakang pada sisi kanan dan kirinya. Di tengah-tengah ada ruang yang disiapkan untuk keranda jenazah. Nah, di kursi panjang di belakang itulah Om Heri terlelap. Di dalam tidur, Om Heri bermimpi aneh. Di dalam mimpi, Om Heri seperti tersadar, dan ternyata Om Heri tertidur di atas keranda jenazah. Di kanan kiri duduk orang-orang yang gak Om kenal. Mereka berwajah asing dengan raut muka yang sedih, dan ada yang menangis juga. Dalam kebingungan, Om Heri coba menggerakkan badan untuk berdiri. Ternyata badan gak bisa digerakkan, sama sekali gak bisa digerakkan. Karena ternyata tubuh Om Heri terbungkus kain kafan dengan ikatan persis seperti pocong. Om Heri panik, ketakutan. "Mas Heri, bangun mas!" Tiba-tiba Om Heri terbangun oleh suara Pak Slamet. Pak Slamet adalah karyawan rumah sakit itu juga. Kebetulan beliau melihat Om Heri tidur sambil mengigau di dalam mobil jenazah. Setelah kejadian itu, Om Heri gak pernah lagi tidur di dalam mobil itu, gak berani. Setelahnya, rata-rata sekitar 1 minggu sekali, Om Heri mengantarkan jenazah. Kadang ada yang diantar ke rumah duka, ada pula yang diantar langsung ke peristirahatan terakhir, yaitu pemakaman. Pada awalnya agak aneh dalam menjalani pekerjaan ini, tapi lama-kelamaan Om Heri jadi terbiasa dengan suasananya. Walaupun banyak kejadian seram yang Om Heri alami selama hampir 1 tahun menggeluti pekerjaan ini. Kali ini Om Heri akan cerita salah satu kejadian seram yang terjadi pada sekitar 6 bulan setelah mulai bekerja. Om Heri masih ingat, malam itu diharuskan menjemput jenazah di rumah duka yang letaknya di daerah Barusari, bagian selatan kota Semarang. Rencananya jenazah akan dimakamkan malam itu juga di kota Solo. Cukup jauh memang. Perjalanan ke Solo waktu itu memakan waktu sekitar 3 jam. Sekitar jam 8 malam, Om Heri tiba di rumah duka. Om Heri memarkir mobil jenazah di depan rumah. Hanya terlihat beberapa orang berdiri menyambut. "Tunggu sebentar ya mas, jenazahnya sedang disiapkan," ucap salah satu orang yang ada di situ. "Iya pak, saya tunggu," jawab Om Heri sambil tersenyum. Yang Om Heri tahu, jenazah yang akan diantarkan adalah laki-laki berumur 45 tahun yang meninggal mendadak pada siang harinya karena serangan jantung. Rumah duka kali ini suasananya agak berbeda. Sebelum-sebelumnya, ketika Om Heri datang ke rumah duka, suasana terbilang ramai dengan keluarga atau tetangga. Kali ini, walaupun rumahnya terbilang rumah besar dan cukup mewah, namun hanya sedikit orang yang terlihat. Di dalam rumah juga hanya ada beberapa orang yang terlihat mengaji di sekeliling jenazah. Cukup sepilah untuk ukuran rumah yang sedang berkabung. Tiba-tiba, dari dalam rumah, ada pergerakan orang-orang yang mengangkat jenazah. Om Heri langsung cepat-cepat menuju mobil dan menyalakan mesin. Benar saja, beberapa orang mengangkat keranda keluar rumah. Om Heri membuka pintu belakang dan membantu orang-orang tersebut memasukkan jenazah ke dalam mobil. Selesai, jenazah beserta kerandanya sudah berada di dalam mobil. Pintu belakang pun ditutup. Om Heri langsung bersiap di belakang kemudi. Oh ya, dalam bertugas, Om Heri selalu sendirian. Jarang banget ada yang menemani. Ada yang aneh lagi. Kok orang-orang yang mengangkat jenazah tadi langsung masuk semua ke dalam rumah, meninggalkan Om Heri sendirian di dalam mobil. Sebelumnya ada satu orang yang bilang, "Mas, tunggu sebentar ya." "Baik pak," jawab Om Heri. Setelahnya bapak itu juga ikut masuk ke dalam rumah. Selama sekitar 15 menit, Om Heri duduk di belakang kemudi, hanya berdua di mobil bersama jenazah. Entah apa yang dilakukan keluarga di dalam rumah. Tiba-tiba, pintu depan sebelah kiri ada yang membuka.
dan masuk seorang bapak berkumis dengan penampilan agak gemuk dan menggunakan peci. "Ayo mas, kita jalan," ucap bapak itu sambil tersenyum. "Oke pak, kita hanya berdua saja di mobil ini pak," tanya Om Heri. "Bertiga mas, ada anak saya di belakang." Om Heri langsung menengok ke belakang, dan benar saja, sudah ada seorang remaja laki-laki yang duduk di samping jenazah. "Kapan anak itu masuk ke mobil?" gumam Om Heri dalam hati. "Kita nggak menunggu anggota keluarga yang lain pak?" tanya Om Heri lagi. "Nggak perlu mas, nanti juga tiba di Solo bebarengan," jawab bapak itu. Nggak ambil pusing, Om Heri langsung menjalankan mobil ke arah Solo. Waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Selama dalam perjalanan, kami bertiga lebih banyak diam. Hanya sesekali saja ada percakapan. Itu pun karena Om Heri yang melempar pertanyaan, dan bapak itu hanya menjawab seperlunya. Apalagi anaknya yang duduk di belakang. Bisa dihitung dengan jari satu tangan jumlah bicaranya. Om Heri sama sekali nggak tahu lokasi pemakamannya di mana. Hanya bergantung petunjuk jalan yang dibilang oleh bapak itu. Percakapan yang Om ingat sampai sekarang adalah, "Kok tadi di rumah sepi ya pak? Apa keluarga lain masih dalam perjalanan?" tanya Om Heri penasaran. "Ah, memang hanya segitu adanya mas. Keluarga kami memang seperti itu. Jarang ada yang peduli dengan anggota keluarga besar lainnya," jawab sang bapak dengan nada yang datar. Setelah itu, Om Heri dengar remaja yang duduk di belakang menangis terseduh-seduh. Cukup meringis hati suara tangisannya. Melalui kaca spion, Om Heri dapat melihat kalau remaja itu hanya duduk dengan menundukkan kepala, dan memang terlihat sambil menangis. Pada tahun 80-an akhir, jalur Semarang Solo masih sangat sepi pada malam hari. Hanya sesekali mobil yang kami tumpangi berpapasan dengan mobil lainnya. Sepanjang jalan pun masih melalui beberapa hutan di kanan kiri jalan. Entah kenapa, malam itu memang suasananya terasa beda. Padahal itu bukan pertama kalinya Om Heri melaksanakan tugas, tapi memang terasa beda saja. Singkat cerita, sekitar jam 12 malam, akhirnya kami memasuki kota Solo. Dan gak lama kemudian, mobil sudah tiba di kawasan pemakaman. Om Heri langsung parkir mobil di dalam halamannya. "Mas, tunggu sebentar ya, saya laporan dulu ke petugasnya," ucap bapak itu seraya turun dari mobil. "Iya pak, saya tunggu di sini ya pak," jawab Om Heri singkat. Setelah itu cukup lama bapak itu pergi, kira-kira lebih dari 30 menit. Tiba-tiba, Om Heri teringat kalau ada remaja yang duduk di belakang bersama jenazah. Sontak Om Heri langsung menengok ke belakang. Ternyata remaja itu udah tidak ada. Entah kapan turun dari mobil, Om Heri nggak pernah menyadarinya. 1 jam berlalu, bapak dan remaja itu nggak kembali juga ke mobil. Om Heri sudah mulai merinding dari situ. Mau turun mobil pun nggak berani, karena Om Heri nggak pernah diperbolehkan meninggalkan mobil jenazah dalam kondisi apapun. Itu adalah pemakaman yang cukup besar, yang letaknya nggak terlalu jauh dari kampus Universitas 11 Maret. Dengan pepohonan rindang di sekelilingnya, halaman parkir mobil berbentuk lapangan besar. Om Heri parkir di depan bangunan yang harusnya itu adalah kantor pengurus pemakaman. Tapi anehnya, bangunan itu seperti nggak ada penghuninya. Nggak ada seorang pun yang terlihat. Selain itu, lampunya pun nggak ada yang terlihat menyala. Gelap gulita. Jam 1 malam, hanya gelap yang bisa terlihat sejauh mata memandang. Nggak ada ramai-ramai orang yang sedang sibuk mempersiapkan liang kubur, selayaknya ada orang yang baru meninggal. Hening, sepi, sendirian, dengan jenazah terbaring di belakang. Tiba-tiba, Om Heri dikagetkan dengan munculnya seseorang yang berdiri di samping mobil. Tepat berdiri di sebelah badan Om Heri yang sebagian tangannya keluar, karena kaca jendela mobil Om Heri biarkan terbuka. "Oh bapak, kaget saya pak. Dari mana pak? Kos dari tadi menghilang,"
Berundungan pertanyaan Om melontarkan ketika tahu sosok itu adalah bapak yang mengantar Om ke pemakaman itu. Di belakangnya berdiri anak remaja yang duduk di belakang selama perjalanan tadi. "Mas, terima kasih sudah mengantarkan saya dan anak saya." Om Heri bengong, maksudnya apa? "Maaf Pak, selama perjalanan kita belum berkenalan. Nama saya Heri. Bapak siapa ya?" tanya Om Heri penasaran sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman. "Saya Sugeng dan ini anak saya, namanya Joko." Hanya itu yang beliau katakan, dan kemudian pergi begitu saja tanpa menyambut uluran tangan Om Heri. Di dalam gelap mereka berjalan pelan menuju dan masuk ke areal pemakaman. Pada detik itu Om Heri sangat yakin kalau ada yang gak beres dengan Pak Sugeng dan anaknya. Tiba-tiba badan Om Heri merinding. Setelahnya mereka menghilang dalam gelapnya areal pemakaman itu. Kembali Om Heri ditinggal sendirian. Satu mobil dengan jenazah baru meninggal terbaring di belakang. Tiba-tiba bangunan yang berada di depan mobil parkir lampunya menyala. Suasana jadi sedikit ada cahaya. Dan tiba-tiba juga sekelebat lampu mobil terlihat masuk ke areal parkir pemakaman. Sekitar 3 mobil. Om Heri jadi sedikit lega karena Om Heri jadi nggak sendirian lagi. Ketika mobil parkir sejajar mengapit mobil Om Heri, kemudian penumpangnya turun dan langsung menghampiri dengan wajah kebingungan. "Mas, kok tadi berangkat duluan? Kok tahu kalau almarhum akan dimakamkan di sini?" Begitulah banyak pertanyaan yang ditunjukkan kepada Om Heri dari orang-orang itu. Om Heri bingung dan menjawab seadanya saja. "Maaf Pak, tadi saya di mobil ditemani Pak Sugeng dan anaknya, Joko. Beliau yang memberitahuku kalau pemakamannya di sini. Beliau juga yang menunjukkan jalan sampai ke sini." Suasana tiba-tiba hening. Dan tanpa memberi penjelasan apapun, mereka langsung melakukan prosesi pemakaman, membiarkan Om Heri yang mungkin oleh mereka masih terlihat kebingungan. Ada yang aneh lagi. Ternyata di tempat itu ternyata sudah ada beberapa petugas pemakaman yang menunggu keluarga dari jam 9 malam. Mereka mempersiapkan liang kubur yang akan digunakan. Padahal selama parkir di situ, Om Heri nggak melihat seorang pun berada di tempat itu. Biasanya setelah jenazah turun dari mobil dan mulai prosesi pemakaman, Om Heri langsung pergi dan pulang. Tapi kali itu Om Heri penasaran dan mengikuti proses pemakaman. Betapa kagetnya Om Heri ketika ada salah satu anggota keluarga yang membawa bingkai besar foto almarhum. Ternyata foto itu adalah foto Pak Sugeng. Ya, ternyata yang meninggal adalah Pak Sugeng. Jenazah yang Om antar dari Semarang ke Solo adalah Pak Sugeng. Dan yang menemani Om selama perjalanan adalah Pak Sugeng juga. Terus, remaja yang ikut Pak Sugeng siapa? Setelah Om Heri berbincang dengan salah satu keluarga, remaja yang bernama Joko adalah anaknya almarhum Pak Sugeng yang sudah meninggal sebelumnya karena kecelakaan motor. Joko dikuburkan persis di sebelah makam ayahnya. Mereka dimakamkan berdampingan. Pekerjaan Om Heri sebagai sopir mobil pengantar jenazah ini nggak terikat jam kerja. Ketika ada tugas pengantar jenazah, kapanpun waktunya, Om Heri harus siap. Om Heri jalankan dengan ikhlas, seperti ketika kejadian yang akan Om Heri ceritakan berikut ini. Pada suatu malam ketika baru saja sampai di tempat kos, tiba-tiba ibu kos bilang ada telepon dari rumah sakit. Waktu itu jam 10 malam. Rumah sakit mengabarkan bahwa ada kecelakaan bis yang terjadi di daerah Bergas. Bergas ini sekitar 1 jam perjalanan dari Semarang. Ketika ada kecelakaan yang memerlukan bantuan mobil jenazah, dapat dipastikan ada beberapa korban yang meninggal. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Om Heri langsung bersiap-siap lagi dan bergegas menuju rumah sakit yang jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat kos di mana Om Heri tinggal. Sesampainya di rumah sakit, Om Heri langsung berangkat ke tempat kejadian kecelakaan. Pihak rumah sakit bilang
sudah ada dokter dan perawat yang berangkat terlebih dahulu. Seperti biasa, Om Heri jalan sendiri. Singkat cerita, sekitar 1 jam perjalanan, sampailah Om Heri di lokasi kecelakaan. Waktu itu, waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 tengah malam. Menurut informasi petugas yang ada, kecelakaan terjadi karena ada 2 bis besar yang bertabrakan. Belasan penumpang meninggal dunia. Sebagian korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat, dan Om Heri ditugaskan membawa jenazah yang tersisa di lokasi. Karena sebagian sudah dibawa oleh ambulan dan mobil jenazah yang datang di awal. Om Heri perhatikan masih ada beberapa jenazah di pinggir jalan yang masih tergeletak tertutup kain. Beberapa polisi dan orang yang ada di situ langsung mengangkat 3 jenazah dan membawanya masuk ke dalam mobil. Ternyata setelah 3 jenazah itu sudah ada di dalam mobil, ada 1 jenazah lagi yang tertinggal. Ruang di mobil jenazah hanya muat 3 orang. Ada seorang bapak di situ yang bilang untuk jangan menumpuk jenazah. Kasihan katanya. Om Heri dan orang-orang lainnya menurut. Solusinya adalah 1 jenazah terakhir diletakkan di kursi depan sebelah kursi sopir dengan posisi duduk, tapi wajahnya ditutup kain putih. Om Heri menurut. Pikir Om Heri waktu itu, daripada bolak-balik, lebih baik sekali jalan dan pekerjaan selesai. Setelah selesai semuanya, Om Heri pun jalan ke rumah sakit, ditemani 4 jenazah dalam 1 mobil dan tanpa pengawalan. Tahun 80-an itu, jalur Bergas Semarang masih sangat sepi. Kanan kiri masih banyak ditemui pohon-pohon besar pada kanan kiri jalan. Sepanjang jalan hanya terdengar suara mesin mobil. Jujur, pada saat itu Om Heri agak ketakutan. Ditambah bau anyir darah yang mungkin masih mengalir dari korban kecelakaan yang Om Heri bawa. Ketika sudah hampir di tengah-tengah perjalanan, ada sesuatu yang mulai terjadi. Om Heri mendengar ada suara tangisan perempuan di bagian belakang mobil, tempat di mana 3 jenazah terbaring. Bulu kuduk langsung berdiri. Refleks Om Heri langsung melirik ke kaca spion. Benar, ada sesuatu di belakang. Om Heri melihat ada orang yang tengah posisi duduk. Bukan hanya 1 orang, tapi ada 3 orang yang terlihat. Posisi mereka duduk berjajar ke belakang. Setelah terdengar suara perempuan, berikutnya ada suara laki-laki yang terdengar seperti mengerang menahan sakit. Sekali lagi Om lirik ke kaca spion. Ternyata yang duduk di belakang adalah 1 laki-laki dan 2 perempuan. Om Heri membaca doa sebisanya. Ketakutan, mau berhenti pun gak berani, karena kanan kiri jalan gak terlihat ada rumah penduduk. Yang ada, Om Heri langsung mempercepat laju kendaraan agar cepat sampai tujuan. Nah, ketika Om Heri sedang konsentrasi melihat ke arah jalan dengan mobil yang berkecepatan cukup tinggi, tiba-tiba kain penutup jenazah yang duduk di sebelah terbuka sendirinya. Terlihatlah wajah jenazah itu, wajah laki-laki yang berlumur darah. Sampai detik itu pun Om Heri sudah amat sangat ketakutan. Ditambah dengan suara perempuan menangis dan erangan laki-laki yang menahan sakit di bagian belakang mobil. Itu belum selesai. Ketika nggak sengaja melirik ke arah jenazah yang duduk di sebelah, Om Heri melihat kedua matanya terbuka, menatap ke arah Om Heri, dan bibirnya mulai tersenyum kecil. Entah itu hanya perasaan Om Heri saja atau bagaimana. Yang pasti, Om Heri enggak tahan lagi. Amat sangat ketakutan. Ketika melihat ada sarung duduk, Om Heri langsung mengarahkan mobil ke tepi jalan. Setelah mobil berhenti, Om Heri langsung lari ke rumah itu dan mengetuk pintunya. Alhamdulillah, penghuni rumah muncul. Om Heri langsung menceritakan semua ke bapak pemilik rumah, dan dia menawarkan diri untuk menemani di sisa perjalanan. Om Heri setuju. Sekitar setengah jam kemudian, sampailah kami di rumah sakit. Selesailah tugas Om Heri malam itu. Itulah kira-kira 2 pengalaman Om Heri ketika selama hampir setahun jadi sopir mobil jenazah. Setelahnya, beliau bekerja di kebun karet di pedalaman Sumatera. Masih ada beberapa cerita seram yang beliau alami di masa mudanya.
Nanti kapan-kapan saya cerita. Cukup sekian cerita kali ini.